A10631090. Saya dari kelas 3C Agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penasaran nggak? Kalau penasaran, cek di SAUT. Struktur DNA. Struktur DNA adalah heliks ganda yang tersusun dari dua utas polinukleotida yang saling terhubung oleh ikatan hidrogen yang lemah. Basa nitrogen terhubung ke suatu gula deoksiribosa pada rantai punggung DNA. Gula deoksiribosa merupakan modifikasi dari gula ribosa. Struktur DNA terdiri dari adenin, sitosin, timin, dan guanin. DNA merupakan molekul yang terdiri dari dua untayan yang saling berpilin, berputar-putar satu sama lain dalam bentuk heliks ganda. Tiap helainya terbuat dari 4 basa kimia yang berurutan dan diwakili oleh huruf A, C, G, T. Kedua untayan saling melengkapi satu sama lain. Setiap helai DNA memiliki ujung 5 aksen dan 3 aksen, yang merupakan nama lain dari untayan atas. Tiap helainya menuju ke arah saling berlawanan, sehingga lawan dari untayan atas yaitu ujung 3 aksen dan 5 aksen, yang merupakan nama lain dari untayan bawah. Bagaimana setiap untayan DNA dapat direplikasikan? Langkah pertama dalam mereplikasikan DNA yaitu memisahkan dua untayan. Proses ini dinamakan unzip atau membuka resleting. Proses ini dilakukan oleh enzim helikase. Hasilnya berupa bentuk di bagian dalam dinamakan garpu replikasi. Helai yang berpisah masing-masing menyediakan template untuk membentuk untayan DNA baru. Setelah tiap helainya pisah, tiba-tiba datanglah enzim primase mengikat untayan DNA bagian atas. Untuk memulai prosesnya, dengan cara menarik nukleotida RNA dari luar ke dalam untuk dicocokkan seperti puzzle. Enzim ini membuat helaian RNA untuk mengikat sebagian untayan DNA bagian atas disebut primer. Bagian tersebut merupakan pusat awal dalam pembentukan untayan DNA baru. Kemudian datang enzim DNA polimerase untuk mengikat primer yang akan membuat untayan DNA baru. Enzim DNA polimerase hanya bisa menambahkan nukleotida DNA ke satu arah dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Untayan DNA ini disebut leading strand atau untayan maju dibuat terus-menerus. Enzim DNA polimerase berfungsi menambahkan nukleotida satu persatu ke arah 5 aksen sampai ke arah 3 aksen. Sedangkan di untayan bawah terdapat lagging strand atau untayan yang tertinggal, sehingga tidak dapat secara terus-menerus seperti leading strand karena tiap untayan bergerak ke arah berlawanan. Untayan ini hanya ada DNA polimerase sebagai pembuat untayan DNA dalam rangkaian kecil saja yang biasa disebut fragmen Okazaki. Setiap dari fragmen tersebut mulai dengan pembentukan RNA primer oleh enzim primase. Kemudian enzim DNA polimerase akan menambahkan nukleotida DNA dari luar mengikat DNA induk bagian bawah dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Selanjutnya, enzim primase akan menambahkan RNA primer kembali dengan jarak yang jauh di daerah lagging strand. Kemudian, fragmen Okazaki dibuat lagi oleh enzim DNA polimerase dan kemudian prosesnya diulang kembali. Setelah DNA baru terbuat, enzim eksonuklase akan menghilangkan semua RNA primer di kedua DNA yang terbuat. Setelah itu, dilanjutkan lagi oleh enzim DNA polimerase
untuk mengisi celah kosong yang tertinggal. Selanjutnya, enzim DNA ligase menyegel tiap-tiap fragmen DNA yang terbuat di kedua DNA secara terus-menerus. Replikasi DNA digambarkan sebagai semi-konservatif karena setiap molekul DNA terdiri dari satu untaian lama yang dilestarikan dengan satu untaian baru. Bagaimana DNA menghasilkan sifat? Kita ambil contoh seperti warna mata. DNA memiliki informasi genetik bahwa kode untuk warna mata. Warna mata didasarkan pada pigmen yang ada di dalam mata. Tetapi, untuk memiliki pigmen itu, kita harus memiliki gen yang merupakan bagian dari DNA. Kode untuk protein yang membantu membuat pigmen itu. Jadi, bagaimana cara DNA dapat mengarah pada pembuatan protein? Hal ini disebut sintesis protein. Apa sih hubungannya dengan protein? Karena protein melakukan segala macam hal, seperti transportasi dalam struktur, dalam bertindak sebagai enzim yang membuat semua jenis bahan dalam melindungi tubuh, dan sebagainya. Jadi, kembali lagi ke DNA yang mempunyai peran dalam semua ini. Hampir semua sel memiliki DNA, dan DNA ada di dalam nukleus. Beberapa DNA adalah DNA yang tidak dikoding. Beberapa DNA membentuk gen yang tidak diaktifkan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gen yang mengkodekan protein aktif. Jadi, bagaimana kita akan mendapatkan informasi dari gen-gen yang keluar dari nukleus, sehingga sel dapat mulai menghasilkan protein yang perlu dibuat? Jadi, jawaban dari pertanyaan itu semua adalah RNA. RNA adalah asam nukleat seperti DNA, tetapi ada yang berbeda, di mana peran RNA dalam sintesis protein sangat besar. Dalam sintesis protein, kita dapat melihat dua hal utama dalam tangga, yaitu ada transkripsi dan ada translasi. Transkripsi adalah kapan kita akan pergi mentranskripsi DNA menjadi sebuah pesan. Di dalam sel, DNA akan ada di nukleus, oleh karena itu dilakukanlah transkripsi di dalam nukleus. Pada langkah transkripsi, terdapat enzim RNA polimerase yang akan terhubung secara komplementer RNA mendasarkan pada DNA. Basis RNA ini terikat bersama untuk membentuk sebuah mRNA tunggal yang terdampar. M dalam mRNA berarti utusan. Messenger RNA terdiri dari pesan yang dibuat dari RNA yang telah berbasis pada DNA. Nah, mRNA ini tidak cepat untuk pergi. Biasanya ada sejumlah besar pengeditan mRNA yang terjadi. Pada eukariota, mRNA keluar dari nukleus. mRNA bisa keluar dari nukleus ke sitoplasma, di mana ia akan menempel sebuah ribosom. Nah, ribosom ini yang membuat protein. Ribosom terbuat dari rRNA. Ribosom akan membangun protein di langkah selanjutnya yang disebut translasi. Dalam sitoplasma memiliki semua molekul tRNA yang tersedia. tRNA adalah transfer RNA. Mereka membawa asam amino. Asam amino ini adalah monomer untuk protein yang memblok bangunan untuk protein. Jika ingin membangun protein harus memiliki banyak asam amino. Jadi, tRNA akan dibawa asam amino itu bersama untuk membuatnya. Tapi, bagaimana tRNA tahu asam amino mana yang untuk dibawa? Maka itu sebabnya mRNA sangat begitu penting untuk mengarahkan yang mana asam amino untuk ditransfer. Nah, semua tRNA ini mencari basis komplementer. Ketika ditemukan basa pelengkap pada mRNA, barulah mereka mentransfer asam amino tersebut. Ketika tRNA membawa asam amino, membaca 3 basis surat di mRNA yang disebut kodon. Jadi, dalam mRNA ini, tRNA akan membaca kodon AUG salah satu
tRNA mengandung komplementer antikodon yang dalam hal ini adalah UAC. Sebuah tRNA dengan antikodon UAC berpasangan dengan kodon AUG komplementer pada mRNA untuk mentransfer asam amino yang dibawanya, yaitu metionin. tRNA akhirnya akan pergi, tetapi meninggalkan asam amino pertama sebelum melihat kodon berikutnya. Bagaimana kita tahu bahwa tRNA pergi dengan kodon AUG membawa asam amino yang disebut metionin? Nah, ini dia grafik kodonnya. Pada grafik ini dapat dilihat bahwa AUG kodon pada kode mRNA untuk metionin. AUG juga disebut kodon awal sebagai metionin yang akan menjadi asam amino pertama. Ada banyak jenis asam amino di dalam bagan kodon, tetapi lebih banyak yang kombinasi kodon. Itu berarti bisa ada lebih dari satu kode untuk asam amino yang sama. Misalnya, menurut bagan kodon mRNA, semua kode kodon mRNA untuk hal yang sama, yaitu asam amino leusin. Itu berarti tRNA komplementer mereka semua membawa asam amino yang sama, yaitu leusin. Oke, jadi kembali ke mRNA. Kita coba kodon berikutnya di mRNA, yaitu CCA. Pada bagan kodon, CCA ini untuk prolin, asam amino. tRNA komplementer memiliki GGU, antikodon, dan prolin itu akan membawa tRNA akan mentransferkan asam amino itu dan akhirnya akan pergi kemana ia bisa mengambil yang lain. Asam-asam amino ini disatukan oleh suatu peptida obligasi dan akan terus tumbuh. Biasanya di ujung mRNA itu disebut codon stop. Ketika ribosom mencapai ujung menunjukkan bahwa bangunan protein telah selesai. Hasil translasi atau terjemahan adalah rantai asam amino yang dibuat dibawa masuk urutan tertentu berdasarkan pengkodean mRNA. Tetapi mRNA adalah pelengkap DNA, jadi akhirnya DNA itu direktur seluruh bangunan protein, tetapi tidak bisa juga tanpa bantuan dari mRNA, rRNA, dan tRNA. Pewarisan sifat terdiri dari persilangan monohibrid, persilangan dihibrid, test cross, back cross, dan resiprok. Yang pertama ada persilangan monohibrid, yaitu persilangan dengan satu sifat beda. Contohnya seperti persilangan antara bunga kembang sepatu jantan berwarna merah dan bunga kembang sepatu berwarna putih, di mana bunga kembang sepatu yang berwarna merah ini bersifat dominan, sedangkan yang berwarna putih bersifat resesif. Selanjutnya, M besar disilangkan dengan M kecil, menghasilkan gamet M besar, dan M kecil, di mana alelnya itu M besar dan M kecil. Nah, untuk F1 pertama yaitu rasio genotipnya itu M besar, M kecil bersifat heterozigot, dan ada rasio fenotip berwarna merah. Jika F1 disilangkan sesama F1, maka prosesnya dapat dicari dengan menggunakan teknik papan catur. Nah, teknik papan catur ini disilangkan tuh antara M besar, M kecil, dan M besar, M kecil, karena hasil dari F1-nya itu M besar sama M kecil. Nah, lalu dicari dengan papan catur, maka ketemu hasil perbandingan rasio genotip 1, yaitu 1 M besar banding 2 M besar M kecil dibanding 1 M kecil. Nah, untuk perbandingan rasio fenotipnya 3 merah banding 1 putih. Yang kedua ada persilangan dihibrid atau dua sifat beda. Nah, contohnya ini ada kacang kapri yang pertama, itu berbiji bulat berwarna kuning disilangkan dengan kacang kapri berbiji kisut berwarna hijau. Nah, untuk kacang kapri biji bulat kuning ini
dengan B besar B besar K besar K besar bersifat dominan. Sedangkan kacang kapri biji kisut hijau dengan B kecil B kecil K kecil K kecil bersifat resesif. Nah, untuk melakukan persilangan di hibrid itu disilangkan biji bulat kuning dengan biji keriput hijau dengan genotip B besar B besar K besar K besar disilangkan dengan B kecil B kecil K kecil K kecil. Maka ketemulah gametnya, yaitu B besar K besar dan B kecil K kecil. Maka F1-nya itu B besar B kecil K besar K kecil, yaitu bulat kuning. Nah, jika filial 1 disilangkan dengan filial 1, yaitu F1-nya itu B besar B kecil K besar K kecil. Nah, disilangkan juga dengan B besar B kecil K besar K kecil. Lalu kita menggunakan metode papan catur. Maka ketemulah hasilnya, yaitu 9 bulat kuning dibanding 3 bulat hijau dibanding 3 keriput kuning dibanding 1 keriput hijau. Maka kesimpulan yang didapatkan yaitu pada saat pembentukan gamet, alel yang menentukan karakter-karakter berbeda dapat bergabung secara bebas satu sama lain. Yang ketiga itu ada uji silang atau test cross. Uji silang adalah menyilangkan atau mengawinkan individu yang belum diketahui genotipnya dengan homozigot resesif. Nah, tujuan dilakukannya uji silang ini untuk menentukan genotip suatu individu yang menunjukkan fenotip dominan, apakah individu tersebut homozigot atau heterozigot. Nah, di sini diberikan contoh tes cross dengan dua sifat beda, di mana T besarnya itu tanaman tinggi, T kecil tanaman pendek, M besar buah manis, dan M kecil buah masam. Lalu P1-nya itu T besar, M besar disilangkan dengan T kecil, M kecil yang bersifat galur murni. Lalu ketemu F1-nya yaitu T besar, T kecil, M kecil dengan fenotip tinggi manis. Lalu P2-nya T besar, T kecil, M kecil disilangkan dengan T kecil, M kecil yang merupakan test cross. Lalu untuk F2-nya dicari dengan papan catur, sehingga ditemukan perbandingan genotip 1 T besar T kecil M kecil dibanding T besar T kecil M kecil dibanding 1 T kecil M kecil dibanding 1 T kecil M kecil. Dan perbandingan fenotipnya yaitu tinggi manis sama dengan 1:25%, tinggi asam 1:25%, pendek manis 1:25%, dan pendek asam 1:25%. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu persilangan balik atau backcross. Backcross adalah persilangan balik yang dilakukan antara keturunan pertama atau F1 dengan salah satu induknya, yaitu induk jantan atau induk betina. Tujuan diadakan backcross ini untuk mendapatkan galur murni atau homozigot. Contoh dari persilangan balik atau backcross ini ada dua percobaan. Yang pertama itu B besar B kecil dengan fenotip hitam disilangkan dengan B besar juga fenotipnya hitam. Lalu ditemukanlah hasil B besar dengan hitam 50% dan B besar B kecil untuk hitam 50%. Nah, untuk percobaan yang kedua itu ada B besar B kecil dengan fenotip hitam disilangkan dengan B kecil dengan fenotip putih, sehingga dihasilkan B besar B kecil itu hitam 50% dan B kecil putih 50%. Selanjutnya, pewarisan sifat yang keempat ada resiprok, yaitu persilangan dengan gamet jantan dan gamet betina dipertukarkan sehingga menghasilkan keturunan yang sama. Kegunaan resiprok ini untuk mengetahui apakah ada sifat yang terpaut jenis kelamin atau tidak. Ada contoh dari resiprok. Yang pertama itu betina dengan M besar dengan fenotip merah disilangkan dengan jantan M kecil dengan fenotip putih.
maka dihasilkan M besar M kecil atau merah satu dengan 100%. Yang kedua itu ada jantan dengan M besar dengan fenotip merah disilangkan dengan betina M kecil dengan fenotip putih, maka dihasilkan M besar M kecil dengan merah satu dengan 100%. Maka tidak terjadi terpaut jenis kelamin sehingga menghasilkan keturunan yang sama. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.